Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami masih di Senyum Channel. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing lagi masih di seputaran domba. Jadi yang ingin saya sharing yaitu pada teman-teman bahwasannya hari ini pagi tadi salah satu domba yang kami pelihara itu tiba-tiba meninggal. Jadi tahunya udah pagi, terus kondisinya udah kaku, meninggal. Sekarang dombanya masih ada di sana, dan yang ingin saya sharingkan sama teman-teman, jadi tadi ketika pagi tadi itu baru sampai di sini, ini temennya, ini pasangannya, ini betina usianya 8 bulan, tiba-tiba udah tak kirain tidur di situ, ternyata mati, udah kaku itu. Kemungkinan diperkirakan matinya tadi malam ya. Dan setelah saya cek, yuk kita cek bareng-bareng. Ini teman-teman, kondisinya kelihatan ya, udah meninggal. Dan kalau dilihat, saya lihat di tempatnya sini, itu sebenarnya tidak ada indikasi sakit atau apa gitu, nggak ada. Saya lihat di kotorannya juga nggak ada tuh, mencret-mencret atau apa gitu. Terus saya lihat di sini, di ekornya ini masih ada kotorannya, teman-teman bisa lihat ini ada kotorannya, dan kotorannya itu masih bagus teman-teman, tidak mencret. Dan saya lihat di sekujur tubuhnya itu nggak ada luka-luka, kejepit atau apa, itu nggak ada apa. Ini kambingnya benar-benar sehat, ini badannya gemuk, terus ini usianya sekitar 8 bulanan, jadi udah waktunya mau kawin. Bulunya juga bagus, badannya bagus, namun ternyata ininya kembungnya seperti ini. Kembung besar banget. Nah, hal ini masih kejadian di sini pertama kali teman-teman. Kemarin sore masih alhamdulillah masih sehat, terus makannya juga oke. Terus karena badannya memang sepertinya gemuk ya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tadi pagi pas waktu ngecek itu udah mati seperti ini, dan kemungkinan itu kembung. Kalau ya sebagai peternak kita juga rasanya wah nggak karuan, padahal ini kalau di sini harganya udah 1 jutaan lah mungkin ya, karena ini silangan dari domba merino dan juga yang biasa. Tapi ya nggak apa-apa, kita harus senantiasa semangat untuk belajar. Ini mungkin bagian dari belajar, dan saya akan cari tahu kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Terus sebelumnya belum pernah terjadi sama sekali. Dan ini atau memang kondisi itu kalau kambing di atas, di geladak atas, memang akan cenderung terkena masuk angin ya. Ini benar-benar besar, bubuk seperti itu teman-teman, udah kaku. Saya lihat di mulutnya juga nggak ada busa atau apa gitu, bener-bener dia muntah, ada cairannya ya. Nggak apa-apa, cobaan kita harus hati-hati. Mungkin kalau ada saran dari teman-teman apa penyebabnya, terus sebaiknya gimana untuk kambing yang mendadak meninggal seperti itu, akan kita kuburkan. Mungkin ada teman-teman ada kritik dan saran. Kalau kematian di kandang kami itu udah terjadi 3 kali. Yang pertama adalah memang keracunan dari, nggak tahu ya, tiba-tiba mungkin dari rumput yang ada di sawah kali ya, kemudian diobat gitu, kita nggak tahu. Kemudian waktu itu ada indikasinya sakit, masih ada indikasinya sakit itu, jadi kita udah dikasih air kelapa, udah dikasih yang lain, tapi ya
tetap aja masih meninggal, yaitu belum rezeki. Terus yang kedua adalah anakan itu sakitnya karena ada apa namanya, kutu ya, kutu yang tidak kunjung sembuh akhirnya mati. Kemudian yang ketiga ini, jadi ini adalah kematian yang ketiga di kandang kami selama hampir 2 tahun ini. Oke teman-teman, itu tadi sekilas tentang apa yang kami alami pada kesempatan pagi ini, dan kemungkinan prediksi dari kami bahwasanya itu terjadi kembung, domba kembung itu terjadi karena yang pertama adalah telat kasih makan. Biasanya kita itu kasih makan jam 3-an, namun kemarin ada kesibukan, kita kasih makan jam 4 lebih, setengah 5-an gitu. Jadi dari biasanya itu molornya hampir 1,5 jam, dan kalau molornya setengah jam itu nggak apa-apa. Kemudian rumput yang kita kasih makan kan, kita biasa pakai rumput outer dan rumput sawahan tanpa pemboran. Nah itu masih segar ya, jam 2 kita ngarit, jam 4-an kita kasihkan. Jadi dalam kondisi kambing lapar, kita kasih rumput segar, rumput sawah segar, dan juga rumput otot segar. Sebenarnya menurut kami, kalau kondisi kambing itu tidak dalam kondisi lapar banget, itu tidak apa kita kasih rumput otot ataupun rumput sawah yang segar. Namun dalam keadaan domba itu lapar ya, itu mungkin akan terjadi kembung dan terjadi kematian mendadak seperti yang kami alami. Nah yang kedua yang mungkin mempengaruhi kembung di domba kami adalah tempat makan domba yang berada di atas ya, sebenarnya di bawah, seperti ini maksud saya. Ini yang kami maksud di atas itu seperti ini. Ini dulu sebenarnya kandang untuk kambing kambing Blegen ya, atau kambing Jawa seperti itu. Ini cocok kalau di atas, tapi kalau untuk domba kemungkinan nggak cocok. Nah seperti ini, karena menurut kami domba itu kan sebenarnya di alamnya itu kan merumput ya, cari makannya merumput dengan merunduk. Saya pernah dengar satu artikel, baca bahwasanya domba itu kalau merumput itu sambil mengeluarkan air liur, sehingga kalau kondisi makanannya itu lebih tinggi seperti ini, kayak kambing biasa, kambing Jawa, itu kemungkinan air liurnya nggak bisa keluar dan bisa mengakibatkan apa itu namanya, kembung juga. Nah seharusnya yang benar itu kalau untuk makanan, tempat makan domba itu berada di bawah, setara dengan kaki ataupun di atasnya sedikit. Nah seperti ini, mungkin seperti itu. Dan memang kemarin sore kita ngasih sebagian makanannya di sini karena di bawah nggak muat. Itu yang kedua alasannya. Jadi itu sementara analisa dari kami, dan kita akan merubah dari apa yang kita temukan tadi supaya kedepannya kita tidak terjadi mati mendadak itu diakibatkan apa namanya, masuk angin ya, gitu teman-teman. Dan indikasi kembung itu nggak bisa kelihatan ya perutnya gendut, karena kalau apa namanya,
perutnya itu kenyang itu juga gendut. Jadi agak susah ini, tiba-tiba tahu-tahu udah meninggal aja, mati. Yang selanjutnya mungkin kondisi kandang yang ada di atas ya. Meskipun terjadi satu kali, namun kalau kambing domba-domba yang ada di bawah itu kelihatannya ya mudah-mudahan kurang akan resiko kembung. Mungkin kalau yang di atas lebih beresiko untuk kembung. Namun ya kita menyesuaikan aja. Kalau teman-teman tidak mempunyai lahan yang luas atau tidak cukup untuk liaran, ya pokoknya diantisipasi antara ketiga tadi. Yang pertama adalah makan jangan terlambat, dan kalau bisa rumputnya dilayukan sebentar aja, kemudian makanan domba itu berada di bawah. Kemudian yang ketiga adalah kalau bisa kandangnya diumbar kayak gini ya, kalau bisa. Kalau enggak ya menyesuaikan. Itu prediksi dari kami. Mungkin itu aja dulu sementara video dari kami. Insyaallah bisa membuat pelajaran buat saya, khususnya pribadi peternak domba pemula, dan mungkin buat teman-teman mudah-mudahan juga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jumpa lagi di video-video yang berikutnya, masih seputaran domba. Ini pengalaman saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.